Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Indah, kelas 6C, Pendidikan Bahasa Inggris. Dan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan UTS mata kuliah Metodologi Studi Islam. Soal pertama terkait tanggapan terhadap 4 tuduhan tersebut, yaitu sebelumnya, pertama-tama penting untuk diingat bahwa agama Islam dan Yahudi keduanya termasuk dalam agama Ibrahim atau kepercayaan yang berakar dari Nabi Ibrahim. Oleh karena itu, ada beberapa kemiripan dalam ajaran mereka. Namun ini tidak berarti bahwa satu agama adalah jiplakan dari yang lain. Sebaliknya, kemiripan ini mencerminkan akar bersama mereka dalam tradisi monoteistik Abrahamik. Tuduhan pertama, mengenai penciptaan langit dan bumi dalam 6 hari. Ini adalah konsep yang ditemukan dalam banyak tradisi monoteistik, bukan hanya Islam dan Yahudi. Ini mencerminkan keyakinan bersama dalam kekuasaan penciptaan Tuhan. Tuduhan kedua, mengenai hari suci dalam seminggu. Islam memiliki hari Jumat sebagai hari suci, sementara Yahudi memilih hari Sabtu. Ini adalah bagian dari perbedaan antara dua agama tersebut dan tidak menunjukkan bahwa satu agama adalah jiplakan dari yang lain. Tuduhan ketiga, mengenai kosakata yang sama antara Al-Quran dan kitab Yahudi. Ini mungkin mencerminkan pengaruh budaya dan linguistik yang saling berhubungan, bukan hasil dari menjiplak. Bahasa Arab, bahasa Al-Quran, dan bahasa Ibrani adalah bahasa banyak teks Yahudi. Keduanya adalah bahasa Semitik dan memiliki banyak kesamaan. Tuduhan yang terakhir yaitu mengenai Nabi Muhammad berdagang ke Syam dan belajar ajaran Yahudi. Ini adalah spekulasi yang tidak didukung oleh bukti sejarah yang kuat. Sejarah mencatat bahwa Nabi Muhammad memang berdagang ke Syam, tetapi tidak ada catatan yang dapat dipercaya yang menunjukkan bahwa beliau ini belajar ajaran Yahudi selama beliau di sana. Jadi, meskipun ada beberapa kemiripan antara Islam dan Yahudi, ada juga banyak perbedaan yang menunjukkan bahwa mereka adalah agama yang berbeda dan tradisi dan ajaran mereka sendiri. Tuduhan bahwa Islam adalah jiplakan dari Yahudi adalah oversimplifikasi yang tidak memperhitungkan kompleksitas dan keunikan masing-masing agama. Dalam metodologi studi Islam, kita perlu memahami konteks, sejarah, dan nuansa yang lebih mendalam dari ajaran dan praktik agama tersebut. Selanjutnya, nomor 2. Implementasi metode dan metodologi dalam masalah suami yang ingin mendapatkan air kelapa untuk istrinya yang mengidam. Yang pertama, metode. Ada 2 metode, yaitu metode pengambilan keputusan dan metode pelaksanaan. Metode pengambilan keputusan, suami dapat menggunakan berbagai metode pengambilan keputusan untuk menentukan cara terbaik untuk mendapatkan air kelapa muda, seperti metode pro dan kontra, menimbang pro dan kontra dari setiap pilihan, seperti memanjat pohon kelapa sendiri, meminta bantuan tetangga, atau membeli air kelapa muda dari tempat lain. Metode kedua, metode brainstorming, bertukar pikiran dengan orang lain untuk mendapatkan ide-ide kreatif, seperti mencari alternatif buah lain yang mirip dengan air kelapa muda. Metode yang ketiga yaitu metode AHP atau Analytic Hierarchy Process, yaitu menganalisis berbagai pilihan secara sistematis dengan mempertimbangkan faktor-faktor penting seperti resiko, waktu, dan biaya. Nah, metode 2 yaitu metode pelaksanaan. Setelah memilih metode pengambilan keputusan, suami harus menentukan cara terbaik untuk melaksanakannya. Contohnya, memanjat pohon kelapa sendiri. Memanjat pohon kelapa membutuhkan keterampilan dan fisik yang kuat. Suami harus memastikan keamanannya dan mempertimbangkan resikonya. Yang kedua, meminta bantuan tetangga. Suami dapat meminta bantuan tetangga yang memiliki pohon kelapa muda. Itu yang ketiga, membeli air kelapa muda dari tempat lain. Suami dapat mencari tempat lain yang menjual air kelapa muda, meskipun mungkin harganya itu lebih mahal. Yang kedua adalah metodologi. Metodologi pengumpulan data. Suami perlu mengumpulkan data tentang berbagai pilihan yang tersedia, seperti ketersediaan air kelapa muda. Apakah ada pohon kelapa muda di sekitar? Atau apakah musim panen kelapa muda? Gitu. Terus yang kedua, keterampilan memanjat pohon kelapa. Apakah suami memiliki keterampilan untuk memanjat pohon kelapa tersebut gitu. Dan yang ketiga, ketersediaan bantuan dari tetangga. Apakah tetangga itu bersedia membantu?
Yang terakhir, harga air kelapa muda. Berapa sih harga air kelapa muda di tempat lain? Seperti itu. Yang ketiga, metodologi analisis data. Suami perlu menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk menentukan pilihan terbaik. Contohnya, membandingkan resiko, waktu, dan biaya. Membandingkan resiko memanjat pohon kelapa sendiri dengan biaya membeli air kelapa muda dari tempat lain. Yang kedua, mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kesehatan suami dan tetangga serta hubungan dengan tetangga. Nah, kesimpulannya, implementasi metode dan metodologi yang tepat dapat membantu suami dalam menentukan cara terbaik untuk mendapatkan air kelapa muda untuk istrinya yang ngidam. Suami perlu mempertimbangkan berbagai faktor seperti resiko, waktu, biaya, dan hubungan dengan tetangga. Soal yang ketiga adalah jelaskan studi Islam yang bersifat normatif religius dan empiris historis. Penjelasannya disertai dengan contoh berupa ayat Al-Quran, hadis Nabi, atau ijtihad para ulama. Jawabannya adalah studi Islam normatif religius. Tujuannya memahami Islam berdasarkan teks-teks agama seperti Al-Quran dan hadis dan tradisi Islam. Fokusnya ajaran Islam yang ideal, norma-norma agama, dan prinsip-prinsip moral. Metodenya berupa tafsir, menganalisis makna teks-teks agama. Yang kedua, fikih, menetapkan hukum Islam berdasarkan teks agama dan tradisi. Yang ketiga, teologi, mempelajari sifat Allah, kenabian, dan eskatologi. Contohnya, ayat Al-Quran, dan janganlah kamu campur adukan yang hak dan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedangkan kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 42. Hadis Nabi berbunyi, sesungguhnya aku tinggalkan di antara kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh pada keduanya, Kitabullah dan Sunnah Nabinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ijtihad ulama, yaitu berbeda pendapat ulama tentang hukum Islam terkait pernikahan beda agama. Yang kedua adalah studi Islam empiris historis. Tujuannya memahami Islam dalam konteks sejarah dan sosial, dan fokusnya kepada praktik keagamaan, perkembangan pemikiran Islam, dan interaksi Islam dengan budaya lain. Metodenya ada sejarah, yaitu mempelajari sejarah Islam dan perkembangannya. Yang kedua, sosiologi, menganalisis fenomena sosial terkait Islam. Dan yang ketiga, antropologi, mempelajari budaya dan tradisi Islam. Contohnya, sejarah Islam, perkembangan Islam di Indonesia. Sosiologi Islam, fenomena Islam di media sosial. Antropologi Islam, yaitu tradisi ritual keagamaan di suatu daerah. Dan hubungan antara studi Islam normatif religius dan empiris historis. Yang pertama, saling melengkapi. Studi normatif religius memberikan landasan ideal, sedangkan studi empiris historis memberikan konseptualisasi. Yang kedua, menghasilkan pemahaman Islam yang lebih komprehensif. Memahami Islam bukan hanya sebagai teks agama, tetapi juga sebagai fenomena sosial dan budaya. Kesimpulannya, kedua studi Islam ini penting untuk memahami Islam secara menyeluruh. Studi normatif religius memberikan landasan ideal, sedangkan studi empiris historis memberikan kontekstualisasi. Dengan mempelajari kedua studi ini, kita dapat memahami Islam bukan hanya sebagai teks agama, tetapi juga sebagai fenomena sosial dan budaya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.